Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat sehat kepada kita semua, sehingga pada hari ini saya selaku Wakakurikulum di SMK Al-Islam Surakarta dapat memberikan materi terkait pengenalan lingkungan sekolah. Saya doakan juga semoga siswa-siswi kelas 10 tahun pelajaran 2020-2021 dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salam serta selawat selalu tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, siswa-siswi kelas 10 tahun pelajaran 2021, untuk kali ini saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ibu Winda Sririanti. Saya mengajar mapel matematika dan di sini diberi amanah sebagai wakil kepala sekolah di bidang kurikulum. Untuk hari ini akan menjelaskan pengenalan lingkungan sekolah khususnya di bidang kurikulum. Saya akan memberikan materi terkait mata pelajaran dan guru pengampu yang nanti akan kalian dapatkan, gitu ya. Jadi yang pertama nanti saya akan memberikan materi terkait mata pelajaran apa dan siapa guru pengampu di kelas 10, di mana kelas kalian yang saat ini. Kemudian nanti saya juga akan menjelaskan terkait teknis KBM-nya, teknis kegiatan belajar mengajarnya, kemudian evaluasi apa saja yang ada di SMK Al-Islam Surakarta. Kemudian saya juga akan menjelaskan terkait KKM atau kriteria ketuntasan minimal dan kriteria kenaikan kelas. Untuk yang pertama, mata pelajaran dan guru pengampu ya. Ada beberapa kelompok mata pelajaran. Yang pertama adalah kelompok agama. Yang pertama adalah Al-Quran yang nanti akan diampu oleh Ibu Mizan Nur Inayah, sarjana pendidikan. Hadis itu juga akan diampu Ibu Mizan Nur Inayah. Kemudian Akidah Akhlak diampu oleh Ibu Uswatun Hasanah. Kemudian Fikih diampu oleh Bapak Samsuri, sarjana pendidikan agama Islam. Kemudian bahasa Arab, walaupun ini termasuk di agama tetapi sebenarnya adalah muatan lokal di sekolah kami, yaitu diampu oleh Uswatun Hasanah juga, Ibu Uswatun Hasanah, sarjana pendidikan. Kemudian untuk kelompok mata pelajaran nasional dan kewilayahan ada PPKN atau Pendidikan Kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Kurnia Aprianto, sarjana pendidikan. Kemudian bahasa Indonesia oleh Bapak Sugeng Raharjo. Kemudian bahasa Inggris oleh Ibu Ima Okvitaningrum. Kemudian matematika di kelas 10 oleh saya sendiri, Winda Sririanti. Kemudian seni budaya oleh Bapak Khairul Fuad, sarjana pendidikan. Kemudian sejarah Indonesia diampu oleh Bapak Kurnia Aprianto, sarjana pendidikan. Kemudian kelompok seterusnya adalah bidang keahlian dan nanti program keahlian. Ini sudah masuk ke jurusan ya. Di bidang keahlian baik TKJ maupun TJA itu nanti belajar simulasi digital bersama Bapak Khairul Fuad. Kemudian kimia bersama Ibu Nurul Safitri MPD. Begitu juga fisika bersama Ibu Imanul Safitri. Kemudian kalau program keahlian TKJ dan TJA berbeda ya. Untuk yang TKJ ada desain grafis diampu oleh Bapak Khairul Fuad, komputer dan jaringan dasar oleh Bapak Fahrudin Rohmat Badawi, kemudian pemrograman dasar juga oleh Bapak Fahrudin Rohmat Badawi, kemudian sistem komputer oleh Bapak Yusuf Firmanto, sarjana komputer. Kemudian yang TJA itu nanti ada teknik kerja bengkel diampu oleh Bapak Radian Bintang, kemudian elektro dan mikroprosesor oleh Bapak Kun Arifuddin, dan sistem telekomunikasi oleh Bapak Radian Bintang. Kemudian sistem komputer ini baik TJA maupun TKJ ada dan pengampunya juga sama, Bapak Yusuf Firmanto, sarjana komputer. Nah,
Kita lanjutkan untuk teknis kegiatan belajar mengajar ya, atau KBM yang akan kita laksanakan. Tentu saja untuk daring kita membutuhkan, kalau tidak laptop, PC atau handphone ya, karena kita akan belajar secara online. Aplikasi yang kita gunakan nanti adalah Google Classroom, di mana di Google Classroom ini nanti Bapak Ibu guru maupun siswa-siswi Bapak Ibu guru bisa memberikan materi, kalian bisa mengambil materi dari sini. Kita bisa diskusi dengan chat ya, chattingan di Google Classroom itu juga tersedia. Kemudian nanti kita bisa video conference, nanti kita bisa gunakan Google Meet, dan Bapak Ibu guru bisa mengadakan ulangan atau quiz juga melalui Google Classroom. Nah, untuk Google Classroom ini tinggal kalian nanti masing-masing siswa mempunyai akun Google. Pasti semuanya kalau memang memegang smartphone ya, itu pasti sudah mempunyai akun di Gmail gitu ya, berarti langsung bisa menggunakan aplikasi Google Classroom ini. Hanya butuh itu. Kemudian untuk masuk ke mata pelajaran yang diajarkan di kelas 10, tinggal nanti Bapak Ibu guru memberikan kodenya begitu. Kalau sudah masuk di kode, kalian sudah bisa belajar mengambil materi, diskusi, ataupun mengerjakan ulangan yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Nah, kemudian teknis belajarnya lagi seperti apa? Di sini dijadwalkan bahwa kita online dari Senin sampai Sabtu bagi kelas 10 ya. Senin sampai Sabtu 6 hari sekolah. Kemudian waktunya rentangnya dari setengah 8 sampai jam 11 gitu. Untuk setengah 8 sampai jam 8 itu akan diadakan presensi yang nanti dipandu oleh wali kelas masing-masing, dan presensinya itu hanya lewat WhatsApp grup kelas. Tentunya kalian sudah masuk ke grup kelas masing-masing begitu. Nanti presensinya seperti apa, nanti Bapak Ibu wali kelas yang akan memandu. Kemudian di jam 8 sampai jam 9 itu nanti kalian belajar di mapel yang pertama. Nanti jadwal akan kita share di setelah MPLS daring ini berakhir. Jadi kira-kira nanti hari Sabtu, karena kita mulai daringnya itu hari Senin tanggal 20 Juli 2020. Jadi nanti di mapel yang pertama itu nanti rentang waktu dari jam 8 sampai jam 9 gitu ya. Tidak selalu 1 jam penuh gitu ya, tergantung nanti pengelolaan dari Bapak Ibu guru yang akan menyampaikan pembelajaran gitu. Kemudian juga tergantung dari siswa-siswi yang istilahnya aktif untuk berdiskusi di kelas ini gitu. Jadi rentangnya jam 8 sampai jam 9. Tetapi untuk masuk di mapel kedua itu harus sudah masuk di jam 9. Kalaupun ini setengah 9 sudah selesai ya, kalian bisa istirahat dulu untuk menunggu mapel yang kedua, yaitu jam 9 sampai jam 10. Begitu juga dari mapel kedua ke mapel ketiga. Rentangnya dari jam 10 sampai jam 11. Ya. Setelah kita online, seperti biasa, seperti kalau kita sekolah normal ya, kalau memang ada tugas atau ada PR bisa kalian kerjakan setelah online, atau setiap sore atau malam kalian bisa mengulang materi yang diberikan Bapak Ibu guru begitu. Kalau saya hitung dari mapel yang harusnya ada di kelas 10 itu adalah 18 mapel, dan di sini sudah pas ya, untuk 1 hari kita 3 mapel untuk kelas 10 full sampai hari Sabtu begitu. Itu untuk teknis kegiatan belajar mengajar. Kemudian kita lanjutkan untuk evaluasi atau penilaian. Penilaian di sini
Apa saja yang dilaksanakan untuk program evaluasi di SMK Al-Islam Surakarta? Yang pertama adalah ulangan atau kuis. Tentunya kalau ulangan atau kuis itu adalah per mata pelajaran dari masing-masing guru pengampu. Kapan ulangan dan kuisnya atau kuisnya? Ya tergantung dari guru pengampu masing-masing. Kalau satu kompetensi selesai baru ulangan bisa, satu bab baru ulangan juga bisa. Jadi ini nanti yang mengelola adalah guru pengampu mata pelajaran masing-masing begitu. Kemudian untuk yang kedua adalah penilaian tengah semester gasal. Biasanya ini terjadwalnya adalah September begitu. Kemudian untuk yang ketiga penilaian akhir semester gasal itu adalah terjadwal kira-kira Desember. Kemudian penilaian tengah semester genap biasanya, maaf ini saya ganti dulu. Biasanya penilaian tengah semester genap ini adalah bulan Maret gitu ya, bulan Maret. Oke, kemudian penilaian akhir tahun itu nanti adalah bulan Desember. Ya, saya ulangi ya. Untuk yang ketiga tadi adalah penilaian akhir semester, biasanya di bulan Desember. Kemudian penilaian tengah semester genap itu terjadwal di bulan Maret. Itu nanti bareng-bareng ya. Untuk pelaksanaannya tergantung, bisa kalau memang kondisi normal kita bisa di sekolah dengan CBT. Kalau penilaian tengah semester berarti nanti dengan paper atau dengan kertas, soalnya nanti isai. Tapi kalau masih daring ya artinya kita nanti lewat online. Kemudian penilaian akhir tahun biasanya nanti kalau memang sudah normal bisa CBT. Untuk yang nomor 3 dan 5 ini terjadwal bareng-bareng nanti dengan sistem komputer ya, CBT. Kalau memang masih pandemi ya kita masih online. Biasanya ini terjadwal di bulan Desember. Kemudian untuk yang keenam itu adalah ujian praktek kejuruan dan agama. Ujian praktek kejuruan ini maksudnya adalah bukan ujian praktek secara keseluruhan di kelas, biasanya di akhir tingkat kelas 12 ya, tapi ini ujian praktek ini khusus untuk kejuruan dan agama. Ini akan kita laksanakan kalau agama itu setiap menjelang PTS dan penilaian akhir semester. Jadi setiap menjelang PT nomor 2, 3, 4, dan 5 ini pasti diadakan praktek agama. Tapi kalau untuk praktek kejuruan atau produktif itu kita laksanakan hanya menjelang penilaian akhir semester dan penilaian akhir tahun. Jadi sebelumnya itu biasanya kita harus mendapatkan kartu peserta ujian. Nah, sebelum mendapatkan kartu peserta ujian itu anak-anak harus lulus ujian praktek kejuruan dan ujian praktek agama. Nah, ujian praktek agama ini selain praktek amaliyah juga kita uji untuk tahfidznya ya. Kita uji untuk tahfidznya. Kita targetkan untuk yang kelas 10 itu 1 tahun ini juz 30 itu harus semuanya hafal begitu. Nanti kita bagi-bagi untuk yang poin 2, 3, 4, 5 harus menghafalkan surat-surat apa saja. Kita lanjutkan dari evaluasi, kita menuju ke kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Di sini tadi kelompok agama, untuk kemudian yang program keahlian, kemudian sejarah, seni budaya, simulasi digital, dan bahasa Inggris. Ini semuanya kriteria ketuntasan minimalnya adalah 76. Artinya kalau siswa-siswi
ulangan atau ujian baik PTS maupun semester itu nanti kalau nilainya di bawah 76 berarti harus melaksanakan remedi begitu ya. Kemudian kalau memang remedi masih di bawah ya artinya masih ada mata pelajaran yang belum tuntas begitu 76 gitu. Untuk yang matematika 70, kemudian untuk fisika, kimia, kewarganegaraan dan bahasa Indonesia itu adalah 75 gitu. Oke, ada 3 angka ini kelompoknya. Kemudian setelah KKM yang terakhir adalah kita menyampaikan terkait kriteria kenaikan kelas. Kriteria kenaikan kelas ini memang harus kita sampaikan di awal agar dari sekarang memang harus dipersiapkan, jangan sampai anak-anak tidak termasuk dalam kriteria di sini. Artinya kalau tidak memenuhi kriteria ini bisa tinggal kelas gitu nggih. Jadi monggo bisa dipersiapkan dari awal tahun pelajaran baru ini biar nanti tidak sampai tinggal kelas begitu nggih. Untuk yang pertama itu adalah mendapatkan nilai sikap minimal baik. Kita kan daring, terus nilai sikapnya gimana Bu? Begitu ya. Nilai sikap ini bisa kita observasi dari berbagai dari berbagai aspek begitu ya. Bisa dari keaktifan di berbagai mapel. Jadi guru-guru mapel itu berhak untuk memberikan penilaiannya yang nanti akan disampaikan ke wali kelas dan bimbingan konseling. Kemudian wali kelas juga berhak memberikan penilaiannya, observasinya selama berkomunikasi lewat WA group gitu ya. Kemudian bimbingan konseling juga berhak memberikan nilainya gitu ya selama komunikasi dengan BK gitu. Jadi nanti dari ketiganya itu nanti bisa direkap apakah nilainya baik, amat baik atau hanya cukup gitu ya. Ini minimal baik artinya kalau cukup artinya tidak naik kelas begitu. Okay. Jadi monggo untuk daring ini semuanya bisa aktif, bisa menunjukkan sikap-sikap yang memang tidak di luar syariat begitu ya, dan tidak menutup kemungkinan tuh wali kelas atau bimbingan konseling itu nanti bisa home visit ke rumah siswa-siswi SMK Al-Islam Surakarta yang mungkin nanti juga bisa terjadwal begitu. Kemudian kriteria yang kedua adalah menyelesaikan seluruh program pembelajaran selama 1 tahun ya, selama atau 2 semester yaitu semester genap dan semester ganjil dan semester gasal. Kemudian yang ketiga adalah tidak terdapat 3 mapel atau lebih yang di bawah KKM. Jadi tidak boleh ada mata pelajaran lebih dari 2 yang di bawah KKM gitu. Dan mata pelajaran yang di bawah KKM itu tidak boleh agama dan produktif. Poin yang selanjutnya ini. Jadi misalnya si A itu mendapatkan nilai 60 di matematika, 50 di mapel fisika, kemudian 40 di mapel kimia. Ada 3 mapel yang di bawah KKM, artinya dia pasti tidak naik kelas. Tapi kalau hanya kimia fisika saja yang mendapatkan nilai di bawah KKM, dia bisa naik kelas. Tetapi kalau ada 1 aja mapel yang di bawah KKM, tetapi dia termasuk mata pelajaran agama, contohnya Al-Quran di bawah KKM,
hanya 60, padahal yang lainnya sudah di atas KKM, tetap tidak naik kelas. Karena prioritas kita agama dan produktif ini harus di atas KKM dulu atau sama dengan KKM gitu. Baru kita melihat mapel yang lain, itu nanti kita hitung tidak boleh lebih dari 3 mapel gitu. Kemudian yang terakhir adalah ketidakhadiran tanpa keterangan maksimal 10% dari hari efektif. Jadi misalnya hari efektif kita daring itu nanti berapa hari, 10%-nya berapa hari. Kalau anak-anak itu tidak ikut daring tanpa memberikan keterangan ya atau alfa gitu ya, itu nanti akan kita kumulasikan lebih dari 10% dari hari efektif apa tidak. Kalau lebih ya artinya bisa kita masukkan ke kriteria tidak naik kelas. Mungkin itu dari bidang kurikulum. Terima kasih atas perhatian anak-anak semua. Semoga siswa-siswi baru tahun pelajaran 2020-2021 bisa mengikuti pembelajaran daring yang dilaksanakan SMK Al-Islam Surakarta. Mohon untuk kerjasama, untuk keaktifan gitu ya dari siswa-siswi semuanya dalam pembelajaran daring ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.